Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah saya rahmatullah, sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, terlebih dulu saya mau mengingatkan sekaligus memperingatkan dengan keras. Mengingatkan sekaligus memperingatkan dengan keras kepada pribadi saya sendiri, keluarga saya, dan mudah-mudahan berkenan untuk semuanya. Yaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Awas, takutlah kalian terhadap suatu hari yang pada hari itu kamu dikembalikan kepada Allah. Artinya apa? Pada hari datangnya kematian kita masing-masing. Ingatlah dengan kematian dan teruslah mengingat-ingat kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadimil lazzat, aksiru dzikra hadimil lazzat, aksiru dzikra hadimil lazzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Hadimil lazzat itu yang merusak kenikmatan-kenikmatan dunia. Apa itu artinya? Adalah kematian. Pangkat yang ada di pundak kita suatu saat akan tanggal. Jabatan apapun akan kita tanggalkan. Harta benda apapun akan kita tinggalkan. Peci yang setiap hari kita pakai di atas kepala kita, kita tanggalkan, kita taruh saat kematian kita. Cincin yang setiap hari kita pakai, kita letakkan. Baju yang setiap hari kita pakai, kita lepas. Awas, hati-hati, takutlah terhadap kematian, datangnya hari kematian. Sebab pada hari itu kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita lahir dulu tanpa membawa apapun. Saya ingatkan untuk pribadi saya sendiri dan untuk keluarga saya dan untuk semuanya. Awas, hartamu yang kalian tumpuk-tumpuk sekian banyak, tidak ada secuil pun yang kamu bawa. Mas berlian, kalung, cincin, gelang yang telah kalian kumpulkan setiap hari kalian pakai, tidak ada satu pun yang dibawa. Kalaupun dibawa, tidak ada manfaatnya di sana. Ingat, awas, betul-betul ingat. Nanti di akhirat yang paling banyak pertanyaan, yang paling berat tanggung jawabnya, yang paling lama prosesnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka-mereka atau orang-orang yang semasa hidup di dunia paling banyak dititipi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu berupa harta benda, entah itu berupa pangkat jabatan, entah apa saja. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Setiap apapun yang Allah berikan pada kita nanti di akhirat ditanya, betul-betul ditanya. Dari mana? Ini uang apa? Dari mana? Bagaimana kamu mendapatkannya? Untuk apa uang ini? Jabatan ini, bagaimana kamu mendapatkannya? Bagaimana kamu mengemban amanat jabatan ini? Dan seterusnya dan seterusnya.
tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah kaki ini melangkah, kecuali setiap langkah dipertanyakan tentang tanggung jawabnya ketika masih hidup di dunia. Belum bisa kaki ini melangkah kecuali setelah menjawab dengan benar. Hartamu triliunan, dari mana kamu? Dari mana kamu peroleh hartamu triliunan? Untuk apa hartamu? Kamu mendapatkan jabatan? Iya. Bagaimana caranya kamu mendapatkan jabatan? Curang atau tidak? Setelah kamu mendapatkan jabatan, bagaimana kamu terhadap rakyatmu? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ingatlah, semuanya ditanggalkan. Kita masih ingat Presiden Soeharto sekian puluh tahun menjadi presiden, mati. Sebelumnya Soekarno sekian puluh tahun jadi presiden, mati. Ya. Kita ingat Hitler, tentaranya sebegitu kuat, mati. Bahkan Fir'aun pun mati. Kalau Fir'aun yang jelek mati lumrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun wafat. Ya. Rasulullah pun wafat. Yang baik mati, yang tidak baik pun mati. Yang fakir mati, yang kaya pun mati. Dan yang paling berat, yang paling lama, yang paling rumit prosesnya nanti di akhirat adalah yang paling banyak menerima amanat kenikmatan di dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kaya waspadalah, yang miskin bersabarlah, yang jadi pejabat waspadalah. Kalau karena kekuatanmu dan karena kelicikanmu kamu bebas bisa berbuat semaumu di dunia, tidak akan lama. Wallahi tidak akan lama. Dengan kelicikanmu, dengan tipu muslihatmu, kamu bisa berkilah, berkelit dari tuntutan hukum di dunia. Tapi itu tidak lama, mati, dan kamu tidak akan bisa mengelak. Hakim, waspadalah yang jadi hakim. Yang jadi terpidana, bersabarlah. Yang benar disalahkan, bersabarlah. Yang salah dibenarkan, waspadalah. Masing-masing nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dinampakkan dan akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya selama semasa hidup di dunia. Maka waspadalah. Sekali lagi, yang kaya waspada, yang miskin jangan mengeluh, bersabarlah. Bahkan kalau kamu pengen pangkat istimewa, yang miskin bersyukurlah. Yang kenyang waspadalah, yang lapar bersabarlah. Kalau ingin pangkatnya istimewa, bersyukurlah. Karena ternyata kemiskinan yang Allah berikan pada kita saat ini, lapar yang Allah berikan pada kita saat ini, serba kekurangan yang Allah berikan pada kita saat ini, ternyata itu adalah untuk meringankan urusan kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rizki, mudah-mudahan rizki yang Allah berikan adalah rizki yang halal, rizki yang barokah, ya rizki yang bisa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jabatan. Mudah-mudahan jabatan itu barokah. Jabatan ini bisa mengajak umat manusia untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah memberikan kita kesehatan, sehat ini bisa untuk menyempurnakan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita dikehendaki oleh Allah kematian kita masing-masing pada waktu dan saat kita masing-masing. Mudah-mudahan kita sudah bersih dari segala dosa, dan mudah-mudahan segala bentuk amanat yang Allah berikan pada kita di dunia sudah kita selesaikan dengan sempurna, sehingga kematian kita langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad